Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan tentang eh, adopsi teknologi dalam aspek lain logistik. Sebelumnya, adopsi teknologi dalam aspek lain logistik ini ada dibagi lagi jadi tiga, yaitu ada adopsi teknologi, kemudian proses operasional, dan sebagai itulah jaminan perlindungan. Nah, kemudian di sini saya akan berangkat terlebih dahulu. Saya akan lakukan Hidayat. Saya sebagai pembicara untuk pembukaan dan untuk pengantar sebelumnya bagaimana adopsi teknologi dalam aspek lain logistik ini. Next. Di sini apa sih logistik sebenarnya? Secara bahasa, logistik itu berasal dari kata logos yang bermakna ada rasio, kata, kalkulasi, alasan, pembicaraan, dan orasi. Nah, jasa logistik ini jasa yang bergerak pada bidang pengiriman dan juga pendistribusian. Kemudian peran logistik. Nah, peran logistik ini dalam bisnis ini banyak ya teman-teman. Ada penerimaan distribusi, kemudian ada pengendalian persediaan, pengelolaan risiko, penganggaran biaya, dan juga dukungan penguatan bisnis. Nah, di sini teman-teman yang sudah saya sebutkan di awal, aspek dalam logistik ada tiga, yaitu ada proses operasional yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian barang, dan informasi serta sumber daya lainnya. Kemudian ada adopsi teknologi. Nah, adopsi teknologi ini yang tadi teman-teman, penggunaan teknologi resi, e-commerce, dan lain-lain itu pasti menyediakan namanya resi online ya. Kalau teman-teman pernah beli di belanja online, Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop gitu, pasti ada resi online-nya. Nggak mungkin nggak ada resi online-nya. Kalau nggak ada resi online-nya, nggak bisa dilacak teman-teman. Kemudian ada lagi jaminan perlindungan pelayanan. Nah, di sini penyedia jasa distribusi mesti tanggung jawab sama barang yang diantar atau barang yang dibawa selama perjalanan. Nah, di sini tiga hal ini kalau tidak terpenuhi salah satunya maka akan jadi bencana teman-teman dalam bidang logistik. Perkenalkan, nama saya Zeta Kaifanullah. Dengan 3 digit NIM terakhir kelas 6, saya akan melanjutkan presentasi dari lanjutan dari Haikal tadi. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan teknologi. Dalam era revolusi industri 4.0 ini, teknologi memiliki peran sangat penting dalam lanskap industri dan perkembangan bisnis. Nah, teknologi sendiri menurut Settler adalah pengetahuan praktis tersistematis untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Teknologi tidak hanya berkaitan dengan mesin, tetapi juga mencakup kemampuan manusia, sistem organisasi, serta metode kerja yang didasarkan pada riset dan teori ilmiah. Dalam konteks logistik, teknologi berperan penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan ketepatan dalam pengelolaan barang, mulai dari penyimpanan hingga pengiriman ke konsumen. Nah, kita masuk ke teknologi utama yang digunakan dalam bidang logistik. Nah, yang pertama adalah Internet of Things atau IoT, yang berfungsi untuk pelacakan dan pengendalian transportasi serta kondisi barang secara real-time, sehingga pengiriman menjadi lebih efisien. Yang kedua, ada otomatisasi dan robotik yang membantu mempercepat proses penanganan barang di gudang maupun di distribusi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ketiga, big data dan analitik prediktif yang digunakan untuk mengoptimalkan rute distribusi, mengelola inventaris, serta memprediksi pola permintaan pelanggan. Yang keempat, kecerdasan buatan atau AI yang membantu perencanaan rute dan kebutuhan logistik secara lebih akurat serta memberikan rekomendasi layanan yang lebih personal. Dan yang terakhir adalah inovasi e-commerce yang mendukung layanan same day atau instant delivery serta menyesuaikan sistem logistik dengan kebutuhan pasar digital saat ini. Nah, sekarang kita membahas tentang definisi pengiriman. Pengiriman merupakan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Melalui kegiatan pengiriman, tercipta arus saluran pemasaran atau distribusi yang memastikan barang dapat sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu, dalam kondisi baik, dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pengiriman menjadi bagian penting dalam sistem logistik dan sangat dipengaruhi oleh penerapan teknologi yang tepat. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Zara Putri Azara dengan 3 digit yang terakhir 062. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan menjelaskan tentang peran teknologi dalam industri pengiriman dan distribusi, evolusi teknologi logistik, dan juga mengapa perusahaan harus beradaptasi dengan teknologi. Peran teknologi dalam industri pengiriman dan distribusi. Nah, penerapan teknologi untuk pengiriman barang dan jasa sudah berkembang pesat di beberapa dekade terakhir. Dari yang tadinya kita hanya bisa mengandalkan kereta kuda dan juga gerobak untuk pengiriman, sekarang kita bisa nih pakai kendaraan seperti truk, kapal, kereta api, atau bahkan pesawat. Nah, mengapa sih perusahaan tuh harus beradaptasi dengan teknologi? Yang pertama, tuntutan pelanggan. Pelanggan ini sekarang tidak hanya membeli produk, tetapi juga menuntut kualitas pelayanan yang tinggi. Perusahaan dengan pelayanan yang baik, dengan pelayanan yang cepat,
pangkas dan juga konsisten keterampilannya akan selalu dihargai oleh pelanggan dan juga mampu membangun loyalitas jangka panjang. Hal ini membuat adaptasi teknologi menjadi hal yang krusial agar perusahaan dapat terus memenuhi ekspektasi pelanggan. Kemudian yang kedua, efisiensi operasional. Nah, perkembangan teknologi dalam sektor logistik seperti Internet of Things, Warehouse Management System, Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, dan juga lain-lain sebagainya dapat meminimalisir kesalahan manusia, mempercepat proses distribusi juga, dan kedua hal ini berdampak besar terhadap penekanan biaya operasional. Nah, perusahaan logistik jadi dapat mengefisiensikan pelayanan mereka dengan perkembangan teknologi. Kemudian dampak positif bagi perusahaan. Pelayanan yang baik akan selalu dihargai oleh pelanggan dan membuat pelanggan merasa dipedulikan dan juga dihargai. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membangun loyalitas jangka panjang. Pelanggan yang puas cenderung akan merekomendasikan pengalaman positifnya kepada orang lain, yang bisa memperluas jaringan pelanggan perusahaan. Selain itu, posisi perusahaan dengan pelayanan yang modern dan juga responsif tentunya dapat memperkuat posisi perusahaan di mata pasar global maupun di mata konsumen. Kemudian evolusi teknologi dan juga logistik. Pada tahun 1950-an, fokus evolusi teknologi dan juga logistik berada di transportasi dan juga pembelian. Satu dekade kemudian, pada tahun 1960-an, fokusnya dialihkan ke distribusi fisik sebagai prioritas utama. Kemudian pada tahun 1970 sampai 1980-an, terdapat deregulasi industri transportasi di Amerika Serikat yang ditandai dengan berkembangnya jasa logistik seperti inventory, pergudangan, pemenuhan pesanan. Kemudian pada tahun 1990-an munculnya supply chain management atau yang bisa kita kenal dengan manajemen rantai pasok. Kemudian adanya koordinasi rantai pasok yang melibatkan supplier, pabrik, dan juga distributor. Lalu pada tahun 2000-an, peran SCM menjadi semakin penting, ditandai dengan adanya integrasi global supply chain. Lalu pada tahun 2010-an, lahirnya IoT, AI, Big Data, dan Cloud, dan juga robotika menjadi indikasi berkembangnya evolusi teknologi dan juga logistik. Sekian dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taruna Anjani dengan 3 digit NIM terakhir 068. Di era digitalisasi rantai pasok, sekarang menandai hadirnya industri 4.0. Jadi teknologi di era industri sekarang itu, contohnya yaitu yang pertama AI. AI merupakan teknologi yang membantu manusia dalam memproses data. Dalam logistik, AI membantu mempercepat analisis data, memprediksi permintaan, merencanakan distribusi, menentukan rute optimal, hingga otomatisasi inventaris dan pergudangan. Yang kedua yaitu ada wearable technology. Teknologi ini memudahkan pekerja logistik tanpa memakan uang tambahan, serta mendukung aktivitas seperti barcode scanning, pengumpulan data, pelacakan barang, hingga simulasi pelatihan. Wearable teknologi juga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi resiko kelelahan dan kesalahan. Yang ketiga itu ada augmented reality. Teknologi ini mirip dengan AI, yaitu untuk memudahkan dalam meningkatkan efisiensi penyimpanan, pemindahan, dan distribusi barang. Yang keempat ada transport management system. Transport management system merupakan teknologi yang menghubungkan rantai pasok transportasi, gudang, pusat distribusi, hingga mitra dagang. Dengan dukungan IoT, GPS, RFID, dan cloud, TMS memungkinkan pelacakan real-time, konsolidasi pengiriman, serta efisiensi biaya. Selanjutnya, dampak adopsi teknologi. Setelah kita membahas perkembangan dan penerapan teknologi dalam bidang logistik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dampak dari adopsi teknologi tersebut terhadap kegiatan operasional. Dampak positif yang pertama yaitu efisiensi operasional meningkat. Adopsi teknologi dapat meningkat dalam kegiatan logistik dan pergudangan, mampu meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Proses kerja yang sebelumnya memakan waktu lama dan dilakukan secara manual dapat disederhanakan dengan bantuan sistem dan peralatan teknologi. Dengan alur kerja yang
terstruktur dan otomatis, perusahaan dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya operasional, sehingga aktivitas berjalan lebih efektif dan optimal. Yang kedua itu ada proses distribusi lebih cepat dan akurat. Teknologi membantu mempercepat proses distribusi barang mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pengiriman. Selain itu, penggunaan sistem digital juga meningkatkan akurasi pencatatan dalam pengiriman barang. Kesalahan seperti salah jumlah, salah jenis, atau keterlambatan pengiriman dapat diminimalkan karena semua proses terpantau secara sistematis dan terintegrasi. Yang ketiga yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan proses operasional dan distribusi yang lebih cepat serta akurat, kualitas layanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Pelanggan menerima barang sesuai pesanan dan tepat waktu, sehingga tingkat kepercayaan terhadap perusahaan meningkat. Kepuasan pelanggan yang tinggi juga berpengaruh pada citra perusahaan dan loyalitas pelanggan. Kemudian dampak negatif yang pertama yaitu resiko tergantinya pekerjaan tradisional oleh otomasi. Percepatan perubahan teknologi menuntut sumber daya manusia untuk mampu beradaptasi. Adopsi teknologi digital memberikan dampak signifikan terhadap pekerjaan dan peran dalam sektor transportasi dan logistik. Sejumlah pekerjaan tradisional beresiko tergantikan oleh otomatisasi seperti pengemasan, penyertiran, dan manajemen inventaris. Yang kedua yaitu ada sumber daya manusia harus cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Salah satu dampak negatif sekaligus tantangan terbesar yang harus dihadapi yaitu kemampuan sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung begitu cepat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menaruh perhatian serius pada pengembangan kompetensi karyawan melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan mengintegrasikan teknologi digitalisasi secara efektif dan didukung oleh sumber daya manusia yang terampil serta adaptif, perusahaan akan memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang ketiga itu ada perlu investasi besar dan kesiapan infrastruktur. Adopsi teknologi dalam bidang logistik yang digunakan juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem pendukung lainnya seperti kesiapan infrastruktur juga menjadi faktor yang penting seperti jaringan internet yang stabil, sistem listrik yang memadai, dan integrasi antar sistem yang digunakan. Jika infrastruktur belum siap, penerapan teknologi justru akan menghambat operasional. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah kami bawakan yaitu transportasi digital telah mengubah wajah pelayanan logistik secara menyeluruh. Teknologi seperti IoT, AI, dan sistem manajemen rantai pasok memungkinkan proses pengiriman dan distribusi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Perusahaan kini dapat memantau pergerakan barang secara real-time, mengurangi kesalahan operasional, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun kemajuan ini juga memberi tantangan baru, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia. Adaptasi terhadap teknologi dan peningkatan keterampilan menjadi kebutuhan mendesak agar sumber daya manusia mampu mengikuti ritme perubahan industri. Di sisi lain, pelayanan logistik yang berkualitas tetap tergantung pada peran manusia. Meskipun sistem otomatis dapat mempercepat proses, interaksi langsung seperti pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan dan tanggung jawab dalam pengelolaan barang tetap menjadi aspek penting yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh mesin. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi dan kompetensi manusia menjadi kunci utama dalam menciptakan layanan logistik yang unggul dan berkelanjutan di era digital ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua atas penjelasannya yang sangat singkat, padat, dan juga jelas. Terima kasih atas atensinya. Saya Haikal Akbar Hidayat, jangan juga dijitin Zakir kelas 65 mewakili teman-teman yang bertugas pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan perbuatan pada kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.